Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita mengenai perpindahan panas atau yang disebut dengan kalor. Anak-anak sekalian pernah pergi melihat sungai? Kalau sungai, airnya biasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikian juga perpindahan panas. Sama seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, panas juga berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan panas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perpindahan panas secara konduksi. Kita bisa melihat pada gambar ini ada beberapa anak yang berbaris. Mereka sedang melakukan estafet, memindahkan buku dari satu anak ke anak yang lain. Ketika mereka melakukan estafet buku tersebut, coba anak-anak pikirkan. Yang berpindah apakah bukunya saja atau anak-anak itu berpindah? Yang berpindah hanya bukunya saja. Demikian juga perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah itu hanyalah kalornya atau panasnya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Di sini ada sebuah gelas diisi air panas. Kemudian dimasukkan sendok. Kalau kita biarkan beberapa detik atau beberapa menit kemudian, anak-anak boleh coba sentuh ujung sendoknya. Nah, ujung sendoknya itu menjadi panas. Itu adalah salah satu contoh perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi. Kita akan melihat ilustrasi atau gambaran. Dari gambar berikut, ada 2 orang anak yang mengangkat tumpukan balok yang di dalamnya adalah buku. Ketika mereka mengangkat balok ini atau tumpukan buku yang ada dalam balok ini dari lantai ke meja, kira-kira anak-anak melihat apakah kira-kira bukunya atau tumpukan baloknya saja yang berpindah atau anak-anak itu pun ikut berpindah? Jawabannya tentunya anak-anak itu pun ikut berpindah ketika mereka mengangkat tumpukan tersebut. Ini adalah gambaran atau ilustrasi perpindahan panas atau kalor secara konveksi, di mana zat perantaranya juga ikut berpindah atau partikel-partikelnya juga ikut berpindah. Ketika ibumu masak makanan atau merebus air, anak-anak sekalian bisa melihat ada gelembung-gelembung, bukan? Nah, ceritanya itu adalah ketika air itu direbus, air yang dekat dengan api akan panas terlebih dahulu, maka karena suhunya tinggi, maka akan menjadi ringan, akan naik ke atas dan digantikan dengan air yang di atasnya, dan itu terjadi terus-menerus secara siklus. Maka terbentuklah gelembung-gelembung tersebut. Itu adalah salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga, kita akan membahas perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Nah, contoh yang lain adalah ketika kamu melihat bola lampu yang sedang menyala. Coba kamu pegang atau jauh jaraknya, jangan pegang deh. Kamu agak jauh, kira-kira setengah meter dari lampu tersebut, bola lampu yang sedang panas. Apa yang kamu rasakan? Kamu juga bisa merasakan panas. Itu artinya perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Tetapi biasanya adalah cahaya ya yang bisa kamu lihat, tapi tidak ada zat perantara di sana, tapi kamu bisa merasakannya. Itu adalah perpindahan secara radiasi. Hari ini kita sudah belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, saya harap anak-anak sekalian bisa mengerti pelajaran ini dan kita akan lanjutkan pelajaran di waktu lain kesempatan. Terima kasih anak-anak sekalian.